Amankan kontak darurat kalian dari oknum DC pinjol yang meresahkan. Nah, ini tentu saja ketika orang-orang gagal bayar, kontak darurat kan bisa jadi diteror nih, bisa jadi kayak dihubungi terus, diikuti tagih-tagih dan akan meresahkan dan membuat orang-orang ini akan semakin merasa stres gitu loh, nggak ngerti apa-apa kok kontak darurat kita itu ditagih-tagih. Dan ini juga nggak sedikit juga ya yang merusak hubungan antara si kontak darurat dengan si nasabah yang gagal bayar. Karena ya mungkin mereka merasa, "Lah kemarin nggak ngomong-ngomong, nomor saya kenapa didaftarkan?" dan seterusnya, itu akan terjadi banyak slack. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu dulu bahwa DC pinjol itu tidak boleh loh menagih di kontak darurat. Apalagi, nyuruh-nyuruh nagihin, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh membahas soal utang. Hanya untuk menanyakan keberadaan atau untuk, menginformasikan aja. Informasi sebatas apa? Sebatas ya mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, ada yang, ada cara gimana cara untuk menghubunginya. Pokoknya intinya menanyakan seputar kalian dan bukan seputar nominal utang kalian dan, "Ayo dong bantu bayar," gitu ya, kumpulkan duit sumbangan ke teman-teman kalian, biar nanti teman kalian yang satu ini tuh bisa bayar, bantu ya. Nah kayak gitu nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kalau misalnya ada seperti itu, ingat ya kontak darurat itu punya wewenang khusus dan punya apa ya, hak yang luar biasa. Jadi kalau misalnya dihubungi DC, mereka mau ngeblok nomor DC tersebut, nggak mau ngangkat, nggak mau ngerespon, itu juga hak kontak darurat. Ya, kontak darurat juga nggak diberikan klarifikasi juga kan saat nama mereka dimasukkan ke dalam kontak darurat oleh si nasabah gagal bayar. Pinjol kan nggak cross check ulang kan, pinjol juga nggak nanyain, nggak nelpon, bener nggak dan apakah bersedia dijadikan kontak darurat atas nama ini untuk pinjaman ini, nggak pernah dikasih tahu kayak gitu. Kalau kayak gitu ya udah bebas-bebas aja, nggak usah diangkat, abaikan, cuekin aja, aman. Tapi kalau misalnya kita di kartu kredit gitu kan ya, itu kan saat kita pengajuan awal kan pasti ditelepon tuh yang kita jadikan kontak darurat, ya. Keluarga yang tidak satu rumah, itu kan sering kan ditelepon kan, dihubungin untuk cross check kan. Nah, masalahnya pinjol tidak, gitu loh. Jadi harusnya kontak darurat itu tidak ada kewajiban apapun untuk merespon. Sama halnya lah, pokoknya kontak darurat itu tidak boleh untuk ditagih, ya, itu tidak boleh. Nah, gimana solusi kalian kalau memang, kontak daruratnya itu sering ditagih, teman-teman ngomong baik-baik kepada, kontak darurat kalian. Mohon maaf dulu pastinya, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman, dan kalau bisa mereka sarankan. Sarankan apa? Mereka sarankan untuk, mengabaikannya dan kalian kasih edukasi juga. Ini tuh sebenarnya kayak gini loh, Mas, Bro, Mbak, Kak, gitu ya. Itu sebenarnya saya ada masalah kemarin, tapi sebenarnya kan Mas cuman kontak darurat aja yang menurut saya, ya kenalan baik saya gitu. Tapi ya diabaikan aja, dulu saya nggak kepikiran bakal nggak bisa bayar, tapi ya namanya musibah jadi nggak bisa bayar. Nah kalian bisa bilang seperti itu. Terus kemudian kalian kasih wawasan bahwa ini tuh aman kok selama memang di situ penagihannya kayak gitu, jadi lebih baik diblok aja biar nggak diganggu-ganggu dan biar nanti dia fokus untuk menghubungi saya. Bilang aja itu mungkin oknum, gitu aja. Jelaskan baik-baik, kasih pengertian, sehingga ya teman-teman kontak darurat kalian, ya nggak akan diganggu lagi dan bisa lebih tenang aja ketika ada telepon masuk, mereka nggak cemas, nggak was-was. Karena jangan salah loh ya, orang awam yang nggak ngerti soal pinjaman online, itu akan merasa pinjaman online itu ada sesuatu momok yang menakutkan dan serem banget, ya. Jadi jangan sampai teman-teman, kena hal seperti itu, ya. Oke, jangan sampai ke-distract hal-hal seperti itu. Gitu aja sih. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.